Salam damai, sahabat Salam. terkasih. Kita jumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagaimana keadaan Anda semua? Tentu kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat, kuat, penuh sukacita karena besarnya kasih setia Allah kepada kita. Baiklah, sahabat, pada hari ini bersama saya, Laurencia Fani, adalah Romo Antonius Widodo, CP. Kita akan menemani Anda dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo. Bagaimana kabar Romo? Ya, puji Tuhan, bahagia dan sehat walafiat, Bu Fani. Amin, Ya. Romo. Semangat ya, Romo. Ya, terima kasih. Mari, saudara semua, kita mengawali perjumpaan hari ini dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan, Romo. Ya. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita untuk mengawali permenungan Sabda Tuhan hari ini. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu untuk hari ini. Engkau memberikan kesehatan lahir dan batin dan kegembiraan. Tuhan, kami ingin merenungkan sabda-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu itu dan menjadi kekuatan dalam perjuangan hidup kami sehari-hari untuk melakukan kehendak-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai ya, Romo. Ya. Bacaan pertama. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Bacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1, 26. bab 1 ayat 26 sampai 31. Lalu Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Lalu Allah berfirman, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka jadilah petang
dan pagi pada hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudra raya, bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di lembah-lembah Engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dari bangsal-Mu Engkau menyirami gunung-gunung. Bumi penuh dengan segala Kau turunkan dari langit. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Engkau mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semua Kau perbuat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus wafat. Dari Injil Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo, sahabat terkasih. Kita setelah mendengarkan firman akan lanjut dengan permenungan dari Romo. Ada pertanyaan Romo ya dari saya. Untuk kita bicara
dulu bincang tentang bacaan yang pertama ya Romo ya. Ya, Itu Allah menyebut menciptakan manusia manusia sesuai dengan gambar. gambar dan rupa Ya, Allah. itu bagaimana Kak Romo? Ya. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 ini memang agak sulit karena istilah-istilah yang digunakan itu membuat kita yang hidup pada zaman modern ini sangat sulit untuk mengetahui latar belakang sejarah dan sastra waktu itu. Jadi judul dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 tadi adalah Allah memandang segala ciptaannya sangat baik. Sungguh sangat baik. Kalau ciptaan yang lain-lain itu dikatakan baik adanya, dan pada penciptaan yang terakhir atau penciptaan manusia dikatakan sungguh amat baik. Nah, marilah kita mengerti akan sabda Allah itu apa maksudnya. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini merupakan kelebihan dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kemudian dalam ayat 26 itu kata Allah yang diterjemahkan dari kata Elohim. Jadi dalam kitab Taurat atau Pentateuch, 5 kitab pertama Alkitab kita adalah kitab orang Yahudi atau agama Yahudi yang oleh orang-orang Yahudi diakui sebagai tulisan Nabi Musa. Maka disebut Taurat Musa atau hukum Musa. Ada sebutan Allah 2 sebutan. Yang pertama, Allah disebut sebagai Elohim. Sebenarnya sebutan ini mengandung makna Elohim itu sebagai Allah yang tunggal, tetapi dalam sebutannya mengandung unsur jamak atau plural. Jadi dalam Allah yang tunggal itu ada terkandung makna yang sempurna, plural ya, jamak, banyak. Yang kedua adalah sebutan nama Yahweh, yang dalam kitab suci Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan Allah. Ini juga merupakan sebutan sebagai Allah Israel. Orang Israel menghargai, menghormati Allah itu sungguh luar biasa. Maka mereka tidak berani menyebut Allah itu sebenarnya sebagai Yahweh. Mereka menyebutnya dengan Adonai. Ya. Tetapi dalam tulisan kitab Kejadian itu ada 2 istilah nama Allah yang dipakai di sana. Ya. Kemudian dari ayat 26 tadi dikatakan bahwa penulisnya ini memang Nabi Musa, tetapi dari kelompok yang disebut para imam, priest atau priester kodek, orang-orang para imam yang menuliskan di sana. Mereka menggunakan nama Allah dengan
Elohim. Nama ini sering disebut dalam kitab suci ada 2.500 kali. Ya. Jadi begitu dahsyatnya nama Allah ini. Ya. Dan muncul pertama kali kalau kita membaca kitab suci itu dalam Keluaran bab 6. Ya. Yang ditulis kira-kira pada abad 13 zamannya Musa sebelum Masehi. Nah, yang kedua adalah tadi dalam Allah itu Allah menyebut dirinya marilah kita. Iya. Ini Allahnya satu, tapi siapa yang diajak itu? Nah, dari situ banyak tafsiran. Yang pertama, menurut para ahli kitab suci, bahwa kita ini adalah sebutan resmi. Ya. Sebutan resmi seperti kalau kita menulis surat dalam orang Indonesia, surat resmi itu juga menggunakan sebutan kami. Ya. Dalam kitab suci ini ada kata marilah kita menciptakan atau menjadikan manusia serupa menurut rupa dan gambar kita, ya. Dan ini menarik. Jadi yang pertama ada yang menafsirkan bahwa Allah itu mengajak pihak lain untuk menciptakan manusia. Kemudian menurut pandangan atau tafsiran orang Yahudi, Allah mengajak para malaikat. Kalau kita membaca dari kitab Ayub bab 1 ayat 6 dan sebagainya itu, memang sana ada sidang surgawi. Allah bersama anak-anak Allah dan di situ juga ada setan atau iblis ikut sidang surgawi itu mengenai Ayub orang saleh itu. Nah, menurut orang Ibrani atau Yahudi kita, Allah itu mengajak para malaikat. Karena orang Yahudi tidak mengenal putra Allah, ya, atau Yesus sebagai putra Allah itu. Nah, kemudian gereja awali, ya, menafsirkan ini kata kita itu mengandung konotasi atau suatu nubuat tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya, Tritunggal Maha Kudus ini adalah tafsiran gereja, tafsiran orang Kristiani. Ya, jadi kita dalam kitab Kejadian itu menyebut diri Allah sebagai Tritunggal Maha Kudus. Alasannya yang pertama dari Yohanes 1 bab 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan oleh firman itu segala sesuatu diciptakan. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, Nabi Musa juga menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, bla 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 bla, gitu kan. Jadi firman Allah itu hidup, ikut serta dalam karya penciptaan. Ya. Kemudian Nabi Musa juga menyebut dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 itu dikatakan atau ayat 1, Roh Allah melayang-layang di atas air. Dan hal itu digenapi juga dalam Injil atau Perjanjian Baru ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Yohanes 3 ayat 5 itu. Roh Kudus turun atas Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam rupa burung merpati. Nah,
Melihat hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini, maka Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para rasul dan menyuruh membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bisa kita baca dari Injil Matius bab 28 ayat 9 atau Lukas 24 ayat 14 sampai 35. Maka demikian pula penerus para rasul ini, ya, para rasul meneruskan tradisi ini mengajarkan kepada para muridnya. Dan para murid mengajarkan kepada kita bahwa kata kita dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 26 dan ayat 27 itu terkandung makna iman akan Tritunggal Maha Kudus. Kemudian para rasul ini mengajarkan kepada para muridnya yang disebut para bapak gereja. Ya, ada beberapa bapak gereja awali yang menjadi murid para rasul langsung, Rasul Yesus, yang menafsirkan bahwa kata kita dalam Kejadian 1:26 sampai 27 adalah Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama ada Santo Barnabas, hidup tahun 74 Masehi. Kitab suci, ia mengatakan, kitab suci berbicara tentang kita. Ketika Allah berbicara dengan putranya, baiklah kita menjadikan manusia seperti gambar dan rupa kita. Nah, itu Santo Barnabas. Yang kedua adalah Santo Santo Justinus Martir yang hidup pada tahun 150 Masehi. Mengatakan, berfirmanlah Tuhan Allah atau Yahweh, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Salah satu dari kita. Dari kita, salah satu dari Allah itu siapa? Yang menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, ada Santo Irenaeus. Ini adalah muridnya Santo Yohanes pengarang Injil, ya, atau Irenaeus. Nah, dia mengatakan, bukan bersama malaikat Allah menciptakan kita manusia, tetapi bersama Firman, Sang Firman adalah Putra dan Roh Kudus. Allah menciptakan segala sesuatu, dan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ada lagi Tertullianus, hidup pada tahun 200 Masehi. Ia mengatakan, pilihan kata kita dalam kitab Kejadian ayat 1, bab 1 ayat 26-27, bahwa Allah menyatakan pluralitas dalam ketunggalan ilahi. Ia tidak berbicara dengan para malaikat seperti ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak mengenal Sang Putra atau Allah Putra. Dan dikatakan, marilah kita menjadi manusia menurut rupa kita dan menjadi salah satu dari kita. Nah, itu yang dimaksudkan adalah Allah Putra, Yesus Kristus. Nah, manusia sebagai gambar dan rupa salah satu dari pribadi dari Allah, pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus. Selain keempat tokoh Bapak Gereja ini, masih banyak atau beberapa Bapak Gereja yang menafsirkan kata kita dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, ya, mengenai gambar. Sejak zaman dulu, gambar mewakili kehadiran yang digambarkan. Ya.
Misalnya seorang raja yang berkuasa digambarkan atau dipatungkan di tempat, di daerah di mana raja itu berkuasa. Maka manusia sebagai gambar dan rupa Allah, Sang Pencipta, mewakili Allah untuk memelihara dan melestarikan ciptaan di bumi ini. Ya. Bumi ini akan menjadi bahagia, harmonis kalau kita jaga dan kita lestarikan. Tetapi kalau bumi ini kita ganggu, maka alam juga akan mengamuk. Ambil contoh saja begini. Hutan atau sungai yang dibabat habis, pohon-pohonnya, batu, pasir, tambang mineral di gunung diambil habis oleh manusia yang serakah, maka menimbulkan prahara di dunia ini. Jadi tidak seimbang lagi ya. Tidak seimbang lagi. Bahkan saya punya teman seorang petani, teman saya waktu kecil bercerita, Romo, sekarang ini tanaman padi dan palawija sering diganggu oleh hama tikus karena binatang seperti ular, ular kobra, kemudian biawak, kemudian burung-burung yang makan tikus itu dihabiskan oleh orang-orang yang serakah, sehingga tikus merajalela, menjarah tanaman para petani itu. Ya. Kemudian juga ada kata tadi, selain gambar Allah, ada satu kata yang penting juga, bahwa Allah setelah memberkati manusia berfirman, beranak cuculah dan berkembang biaklah, bertambahlah, penuhilah bumi ini dan sebagainya, taklukkanlah dan kuasailah segala, saya bahasakan, segala ciptaan yang lain di dalamnya. Ya. Jadi Allah, manusia sebagai gambar Allah memelihara bumi, juga melestarikan ciptaan baru. Jadi suami istri yang hidup dalam keluarga, mereka punya keturunan, anak, cucu dan sebagainya, itu adalah melanjutkan penciptaan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, suami istri itu sebagai perpanjangan Allah Sang Pencipta, ya. Itu saudara-saudari renungan kita mengenai bacaan pertama dari kitab Kejadian ayat 1, 26 sampai 27. Iya, baik Romo. Sahabat terkasih, kita sudah mendengarkan renungan dari Romo Widodo untuk bacaan pertama. Jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Kita jumpa lagi untuk melanjutkan permenungan Injil di sesi kedua. Jumpa lagi, terima kasih sahabat terkasih untuk kesetiaan Anda bersama kami pada acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam sesi yang kedua. Bersama kami, Romo Antonius Widodo CP dan saya Lorencia Fani akan melanjutkan permenungan kita pada hari ini mengenai Injil dari Yohanes. Ya Romo, silakan Romo. Ya, yang kita renungkan adalah Injil Yohanes bab 9. Sorry Romo. Saya belum membacakan ini ya. Boleh ya di-cut, saya langsung ini ya. Silakan Romonya di-cut, terus saya akan bagi yang dari awal aja, Bu. Oh gitu ya. Oke, boleh. Ya, silakan. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini di sesi yang kedua. Bersama saya,
Romo Antonius Widodo CP dan saya Laurencia Fani akan melanjutkan permenungan Injil pada kesempatan ini. Sebelumnya, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat menghubungi kami di email orkkaji2021@gmail.com atau telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Demikian Romo. Yuk, mari kita lanjutkan Romo permenungan yang apa yang Romo dapat sampaikan dengan mengenai Injil ya Romo? Ya, saudara-saudari yang terkasih, yang kita renungkan adalah Injil Yohanes bab 19 ayat 36 sampai 42 mengenai penguburan Tuhan Yesus. Tentu menjadi masalah sejak zaman dulu, termasuk orang Yahudi. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa bisa mati? Tapi dalam renungan yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa Yesus adalah pribadi dari Tritunggal Maha Kudus atau disebut Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi dalam diri Yesus itu 100% adalah Allah, Firman, Sang Firman, 100% manusia. Yang mati, yang dikuburkan adalah kemanusiaan Yesus. Ya, itu menurut kesaksian Injil dan juga kesaksian sejarah dunia, baik para tokoh penulis Romawi, Yunani, juga Yahudi, serta murid-murid Yesus, terutama dalam keempat Injil yang kita menjadi patokan dasar kehidupan iman kita. Ya, Injil Yohanes bab 19 ayat 38 sampai 42 itu mengenai penguburan Yesus. Yesus dalam Injil Markus itu sangat kering karena Yesus dipandang sebagai manusia biasa yang meninggal seperti orang-orang lainnya, orang miskin terutama ya. Jadi maka Injil Markus itu dan Matius terutama melihat kematian Yesus itu seperti kematian seorang manusia biasa. Tetapi Injil Lukas dan Yohanes agak lain, terutama Injil Yohanes. Karena siapa? Injil Yohanes itu penulisnya adalah Rasul Yohanes, murid Yesus sendiri, yang disebut murid yang dikasihi Yesus. Dan menurut hubungannya mereka saudara sepupu ya. Masih ada hubungan famili antara Bunda Maria dan orang tua Yohanes dan Yakobus. Istri Zebedius itu adalah saudara Bunda Maria. Jadi mereka sangat dekat. Nah, namun apa yang ditampilkan dalam Injil Yohanes tentang penguburan Yesus ada dua tokoh. Yang pertama adalah Yusuf atau Yosef dari Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi, ya. Orang terpandang, Sanhedrin itu kelompok pengadilan Yahudi yang terpandang. Kemudian ada Nikodemus. Ya. Nikodemus juga seorang Farisi, guru agama Yahudi, juga termasuk anggota Mahkamah Agama Yahudi. Jadi kedua orang ini adalah orang-orang penting dalam struktur masyarakat Yahudi, tetapi mereka dikatakan secara diam-diam menjadi murid Yesus. Mungkin mereka tidak setuju waktu sidang Mahkamah Agung untuk menghukum Yesus itu, mereka tidak setuju mungkin. Tetapi karena kalah suara atau kalah kuasa, mereka secara diam-diam menunggu sampai Yesus
disalibkan benaran dan wafat. Nah, waktu wafat itulah kedua tokoh itu muncul kembali. Misalnya Yosef dari Arimatia itu dikatakan kota di luar Yerusalem, tetapi karena sebagai seorang pegawai mahkamah dia tinggal di Yerusalem. Dia bisa membeli taman. Tadi dikatakan bahwa Yesus dimakamkan di sebuah taman yang ada makam baru. Makam baru itu bukan dari tanah. Makam baru itu adalah dari batu padas atau batu karang yang dipahat ya, menjadi makam persegi 4 persegi panjang yang disebut dalam bahasa Ibraninya itu disebut sebagai kokim. Kokim ada kuburan batu yang dipahat. Jadi Yesus itu jenazahnya tidak dikubur di gua, tetapi dikubur di sebuah kuburan baru milik orang kaya, yaitu Yosef dari Arimatia, yang tentu saja bisa membeli dengan gajinya, membeli taman dan membuat makam keluarga di dalamnya. Yesus dimakamkan di sana. Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah Yosef juga membeli kain ya, kain lenan disebut sindon ya. Itu kain lenan yang sangat mahal untuk mengafani jenazah Yesus. Nah, sedangkan Nikodemus membeli rempah-rempah, yaitu minyak gaharu yang dicampur dengan minyak mur yang beratnya 50 kati, itu sekitar 40 kilogram. Jadi banyak sekali kalau untuk mengurapi suatu jenazah, saya kira jenazahnya menjadi harum ya. Jadi kedua tokoh ini memberikan penguburan Yesus ini secara luar biasa. Ya. Maka dikatakan bahwa oleh para ahli bahwa dalam Injil Yohanes ini Yesus dimakamkan sebagai raja. Ya, karena menurut catatan pemerintahan Romawi, memang Yesus waktu diinterogasi oleh para hakim ya, dia menyebutkan aku adalah raja ya. Tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, mestilah para tentara prajuritku akan membelanya. Nah, tetapi Yesus sebagai Raja Yahudi, sebagaimana tercatat oleh pemerintahan Romawi itu, maka kematian Yesus disalib itu salah satu penyebabnya adalah karena Yesus mengaku sebagai raja ya. Nah, dikhawatirkan oleh orang Yahudi, Yesus yang mempunyai banyak murid, mempengaruhi banyak orang, bisa membuat mukjizat dan ajarannya juga menarik. Orang-orang Yahudi pada takut, nanti ada pemberontakan dan orang Yahudi Yerusalem akan dihancurkan kembali seperti waktu Raja Babel menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah. Kemudian dari catatan sejarah itu saya membaca dari para ahli tentang yang merenungkan tentang penguburan Yesus, kematian Yesus, itu juga ada dari tokoh penulis dari Suriah yang mengatakan seorang raja yang bijak dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian politikus Tacitus orang Romawi, itu penulis luar biasa, seorang ahli filsafat, juga mengatakan Kristus menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius di tangan pejabat kami, prokurator Pontius Pilatus ya, pada tahun 115 Masehi ditulisnya. Kemudian dari
Talmud Babilonia. Itu Talmud itu adalah tafsiran dari kitab suci, ya, dari Taurat. Dikatakan bahwa pada petang menjelang Paskah Yesus digantung. Nah, ini sesuai dengan Injil Lukas 23 ayat 39 dan Galatia 3:13. Kemudian juga Flavius Josephus, sejarawan Yahudi pada abad pertama menulis bahwa Yesus yang mengajar, membuat mukjizat sehingga menarik banyak pengikut, lalu disebut Kristus, dilaporkan oleh para pemuka Yahudi kepada Pilatus. Karena desakan orang Yahudi, akhirnya Pilatus menyalibkan Yesus. Meskipun demikian, dikatakan para pengikut Yesus yang disebut orang Kristen atau kelompok Kristen tetap setia dan bahkan bertambah banyak jumlahnya sampai sekarang ini. Itu dari kitab suci. Kemudian Yesus dikuburkan pada hari Jumat antara jam 3 sampai jam 6 tahun 14 Nisan menjelang Paskah, ya. Nah, tahun 30 antara tahun 30 atau 33 Masehi. Nah, untuk itu maka ada trihari suci, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu suci. Ya, Sabtu suci. Ya, Sabtu suci adalah hari antara Jumat Agung, waktu Yesus mati disalibkan, kemudian Yesus dikuburkan, kemudian Sabtu suci ini hari tenang. Ya, hari bagaimana gereja berkabung atas Tuhannya yang wafat. Iya, kalau maknanya gimana Romo? Makna Sabtu suci. Ya, pada Kamis Sabtu suci itu pertama perkabungan gereja atas Yesus yang dimakamkan. Kemudian menurut iman, ya, pelajaran iman bahwa Yesus yang wafat pada hari Jumat itu dimakamkan, itu kan jenazahnya. Tetapi rohnya itu, roh Yesus itu menuju turun ke alam roh, Seol, Hades atau Inferno. Turun ke alam roh untuk apa? Tuhan Yesus mewartakan Injil bahwa Dia adalah Mesias yang akan membawa pengampunan dosa seluruh manusia yang bertobat, yang pada hari nanti, hari Paskah, besok pada hari malam, pada hari Minggu akan bangkit dari mati dan membawa orang-orang beriman masuk menuju ke surga. Itu makna yang paling tertinggi untuk kita, maka menjadi dasar iman kita yang utama dan kita ungkapkan dalam syahadat para rasul atau aku percaya yang kita doakan pada waktu Misa Kudus dan pada waktu doa Rosario. Ya. Bagus sekali Romo, terima kasih untuk inspirasinya. Berarti Sabtu Suci ini juga akhir dari retret agung kita yang selama 40 hari ya Romo? Benar, ya. Jadi hari ini ditutup retret agungnya, karena besok kita sudah nanti sore kita akan merayakan Vigili Paskah. Kita akan mengadakan Misa Agung sebagai puncak dari iman kita, ya, tentang kebangkitan Yesus dari mati. Berarti Yesus mengalahkan kuasa maut, ya, kuasa kegelapan untuk mengangkat derajat manusia yang jatuh dalam dosa, dikuasai oleh kejahatan dosa, kecenderungan jahat, disucikan kembali, disatukan dalam persekutuan para kudus di surga. Keren sekali Yesus kita. Demikian ya Romo ya. Nah Romo, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih nih untuk insight-insight yang sangat memberkati kami semua ya. Begitu dalam ya.
makna yang kita dapat untuk bisa merayakan ya kemuliaan Tuhan di hari Paskah. Kita tutup Romo untuk acara ini. Kita sudah di penghujung acara dengan doa penutup dan mohon berkat juga ya Romo. Tapi Silakan. pesan sangat singkat, Ya. kita sebagai orang beriman, orang Kristiani yang dicintai oleh Tuhan, janganlah kita putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup, penderitaan. Kita harus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Ya, karena amin. Tuhan mencintai kita. Ya. Amin, Romo. Ya. Marilah saudari, kita tutup renungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ya makasih, kami bersyukur sudah merenungkan sabda-Mu yang kita renungkan pada hari ini. Semoga sabda-Mu ini sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kami dan kami dapat menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang yang beriman kepadamu tidak putus asa di dalam menghadapi suka dan duka hidup ini, selalu bahagia karena Engkau adalah Tuhan yang menyertai hidup kami selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara-saudari seluruh anggota keluarga, komunitas kita, usaha, perjuangan, doa-doa, pelayanan kita senantiasa dalam perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Widodo. Terima kasih para pendengar Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan untuk kebersamaan kita hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih untuk para pimpinan, para pengurus serta tim teknis ORK sehingga acara berjalan dengan baik dan lancar. Kami Romo Antonius Widodo, CP dan saya Laurencia Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.